Baik, untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Prof. Basuki. Sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit membacakan CV beliau. Prof. Basuki Reswawibowo lahir di Lumajang 7 Januari 1959. Lulus S1 UNER tahun 1982, S2 UNER tahun 1987, dan S3 UNER tahun 2004. Beliau diangkat sebagai guru besar UNER tahun 2005 dan bekerja sebagai PNS atau ASN dosen FH UNER hingga pada tahun 2009. Kemudian diperbantukan ke MA sebagai Kapus Litbang pada tahun 2009 hingga 2018. Beliau ditugaskan ke Mendikbud sebagai ASN PNS dosen FH UNAS dan merupakan dekan pada tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga mengajar di program S2 dan S3 di berbagai kampus. Baik, pada Prof. Basuki, saya persilahkan untuk dapat memulai pemaparan materinya. Baik, terima kasih Mbak Maria. Selamat pagi Prof. Tata. Selamat pagi, Prof. Sugeng Enjang, saya tadi video saya matikan karena saya nyambi kerjakan yang lain sambil mendengarkan. Selamat pagi para peserta dari berbagai kampusnya. Alhamdulillah acara pagi hari ini diikuti oleh banyak peserta. Ini menandakan bahwa topik yang dipilih oleh Wikan sangat penting. Tolong nanti saya dibantu share screen, Mbak Maria. Ya. Ya, sudah Pak. Sudah Ya. Prof. Maaf. Ya. Saya berterima kasih diundang di dalam acara ini untuk berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana melakukan kegiatan penelitian, merumuskan isu hukum, baik dalam penulisan skripsi maupun tesis. Sebenarnya topik ini bukan hanya penting untuk dalam rangka penulisan skripsi dan tesis, tapi juga penelitian disertasi ya, bagi mahasiswa program doktoral. Karena persoalan klasik yang terus berulang, baik bagi mahasiswa S1, S2 maupun S3, yaitu ketika akan memulai kegiatan penelitian dalam rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasinya. Ya. Ada sebagian yang sudah siap, ya, sebelum tiba saatnya pengajuan judul sudah siap dengan topik apa yang akan diteliti. Tapi ada juga, dan ini relatif sebagian besar, belum memiliki persiapan yang cukup. Sehingga ketika sampai pada tahap semester untuk penulisan skripsi, belum tahu akan menulis apa. Ya. Berbeda dengan mahasiswa S2 dan S3 tentunya ketika akan mendaftar program S2 dan S3, disyaratkan sudah memiliki rancangan penelitian untuk penulisan tesis dan disertasinya. Jadi relatif lebih siap. Karena masa studi itu singkat, sehingga harus dimanfaatkan betul secara optimal. Biasanya penulisan skripsi itu 1-2 semester, untuk tesis itu 1-2 semester, untuk disertasi kadang lebih ya, bergantung daripada tingkat kesulitan masing-masing. Kesulitan-kesulitan itu hampir merata dihadapi oleh siapapun yang punya pengalaman untuk menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Saya pun mengalami hal yang sama. Ya. Baru pada semester 7 saya terpikir mau menulis apa skripsi pada waktu itu, sehingga menyelesaikan penelitian penulisan skripsi itu butuh waktu kurang lebih 10 bulan. Ya. Karena saya ingin menulis skripsi dengan topik yang tidak biasa pada masa itu, tahun 82, yaitu terkait dengan perlindungan konsumen obat. Ya. Jadi ada persinggungan dengan masalah hukum etik. Ya.
sehingga harus dengan biaya sendiri saya melakukan penelusuran bahan-bahan yang diperlukan, wawancara dengan narasumber, ya, ke Makassar, ke Pati, ke Bandung, ke Jakarta, atas biaya sendiri tentunya. Ya. Karena apa? Karena ingin menulis sesuatu yang bermanfaat, terdolong oleh rasa keingintahuan menulis sesuatu itu, ya, sehingga harus berkorban waktu dan biaya. Tentu masing-masing mahasiswa punya alasan-alasan yang berbeda-beda mengenai hal itu. Ya. Sebenarnya bagi mahasiswa S1, ya, saya lihat sebagian besar peserta webinar ini mahasiswa S1, ketika sudah masuk semester 5, itu sudah punya rancangan mau menulis apa. Ya. Karena pada semester 5 itu mahasiswa S1 sudah memperoleh materi pembelajaran hukum yang relatif cukup banyak. Ya. Sedangkan semester 6, 7 itu tinggal pendalaman saja. Dengan mendengarkan kuliah dari para dosen, dengan membaca literatur, dengan mendapatkan informasi dari media, atau dengan menghadiri seminar-seminar, itu akan memunculkan hasrat rasa keingintahuan tentang sesuatu hal yang menjadi fokusnya. Sehingga dari sana mendorong yang bersangkutan untuk memilih, kira-kira memilih topik apa ya untuk penulisan skripsi itu. Kalau untuk mahasiswa S2 dan S3, karena mahasiswa S2 apalagi S3 itu tentu sudah punya pengalaman sebelumnya. Yang S2 pernah S1, yang S3 sudah pernah S1, S2. Dan sudah sebagian sudah menjalankan aktivitas profesinya. Tentu masalah-masalah yang ditemukan dalam praktek menjalankan profesi itu menjadi semakin banyak. Ya. Tentu di antara sekian yang ditemukan dihadapi itu ada yang menarik minatnya untuk diteliti lebih lanjut dan dituangkan dalam karya penelitian tesis atau disertasi. Oleh karenanya tadi saya kemukakan untuk mahasiswa S2 dan S3 itu bekal untuk meneliti dan menulis tesis dan disertasi itu relatif lebih siap, ya. Karena selain punya pengalaman, ya, referensi yang dimiliki mungkin sudah cukup, ya. Sehingga bagaimana mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku di universitas tersebut untuk memulai melakukan penelitian, ya, dengan bimbingan dosen pembimbing tentunya, ya, untuk baik S1, S2 maupun S3. Sehingga kesiapan itu akan sangat membantu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Ya. Jadi karena sudah dimulai, ya, sudah memilih topiknya mau nulis apa, tentunya dikaitkan dengan peminatannya apa. Kalau peminatannya pidana, ya memilih topik-topik yang terkait itu. Kalau minatnya bisnis, ya memilih topik-topik terkait dengan itu. Dan juga ya peminatan hukum tata negaraan. Nah, seiring dengan merencanakan penelitian itu sudah mulai dibikin pointers, ya, poin-poin apa yang akan menjadi fokus penelitiannya. Pointers ini sangat membantu untuk mengingatkan hal-hal apa saja yang dipandang penting untuk diteliti. Simultan dengan itu mulai hunting, ya, berburu referensi yang terkait dengan apa yang diteliti. Ya. Ibarat menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu membangun rumah, ya. Kalau dianalogikan demikian, maka
si peneliti ini sudah punya rencana dari awal mau membuat rumah seperti apa, ya? Apakah minimalis, ataukah rumah klasik, ya, atau rumah modern, ya? Itu semua si calon peneliti itulah yang memutuskan. Nah, setelah dia menetapkan pilihan mau membangun rumah seperti apa, mulai dia membuat desainnya, ya, membuat rancangannya. Ya, judulnya bagaimana, rumusan masalahnya apa, metodenya seperti apa, pilihan teorinya apa, pendekatannya apa, dan seterusnya. Itu sudah mulai masuk dalam rancangan, walaupun masih merupakan rancangan awal. Yang finalisasinya masih harus didiskusikan dengan tim pembimbing masing-masing. Tim pembimbing bisa menyetujui, bisa juga menolak, bisa menambah, bisa mengurangi di dalam rangka untuk menyempurnakan apa yang akan diteliti. Nah, setelah ketemu desainnya, mulai hunting referensi. Ya. Ibarat orang bangun rumah tadi itu sudah mulai nyicil. Ya, setelah ada desainnya, mulai ngumpulkan batunya, pasirnya, besinya, semennya, kayunya, gentengnya, dan seterusnya. Sudah mulai dicicil. Ya, mulai dicicil, mulai dikumpulkan, sehingga bahan-bahan untuk membuat rumah itu sudah tersedia. Tinggal bagaimana bahan-bahan itu digunakan sedemikian rupa untuk menyusun bangunan rumah. Ya. Tentu bangunan rumah itu dimulai dari bagaimana meletakkan struktur pondasi yang kuat, ya, untuk menopang bangunan di atasnya. Ya. Pilihan pondasi macam-macam, pondasi batu kali, bisa straus, bisa pasak bumi, ya. Itu tergantung daripada struktur bangunan yang ada di atasnya. Ya. Pondasi ini terletak pada proposal yang nanti disusun oleh tim peneliti. Itu yang nanti akan menentukan arah daripada penelitian itu. Ya. Nah, ketidaksiapan di dalam melakukan penelitian akan menyebabkan, tadi saya katakan, masa studi menjadi lama. Ya. Ketika berhadapan dengan pembimbing, ditanya akan nulis tentang apa, malah kadang-kadang tanya balik. Speknya apa ya, Prof? Saya nulis apa? Iya tahu ya. Yang sekolah kamu kok judul tanya saya, ya. Mestinya sudah siap dengan judul. Nah, judul apa itu menunjukkan bahwa calon peneliti ini sudah mempunyai rencana awal akan nulis tentang apa. Apakah judul itu ditambah, dikurangi, dikoreksi, ditolak, itu adalah bagian daripada proses selanjutnya. Jadi kesiapan itu penting. Next, Mbak Maria. Nah, tadi telah disinggung secara lengkap oleh Prof. Tata, penelitian itu apa. Ya, saya mencoba dalam uraian yang lebih singkat, lebih teknis, bahwa penelitian itu merupakan kegiatan ilmiah. Jadi penelitian itu basisnya adalah kegiatan ilmiah. Di sana ada proses perencanaan, harus dilakukan secara terencana. Terus saya katakan, terencana itu ya sudah ada persiapan-persiapan, sudah ada desain awal yang akan membingkai daripada kegiatan penelitian akan dilakukan. Ya. Ada proses interaksi dengan institusi. Ya, kalau mahasiswa S1, S2, S3 itu sudah ada komunikasi dengan pihak penyelenggara fakultas, ya, komunikasi dengan calon pembimbing atau pembimbing kalau sudah ditetapkan. Ya, jadi ada perencanaan yang matang, ya, tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba, ya, tidak tiba-tiba. Komunikasi dengan dosen pembimbing tentu tidak seketika itu langsung jadi, ya. Tentu perlu diskusi panjang, ya. Dosen pembimbing perlu membaca desain proposal yang dibikin oleh mahasiswa.
Dengan membaca desain itu bisa dipahami kira-kira mahasiswa ini mau meneliti tentang apa, dan apakah sudah tepat judulnya, rumusan masalahnya, pilihan teorinya, pendekatannya, dan seterusnya. Itu tentu ada interaksi, ada koreksi, ada masukan dari pembimbing pada mahasiswa. Dan penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, ya. Tidak instan, butuh proses. Ya. Baik penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, ya, library research, itu harus dilakukan secara sistematis, ya. Pergi ke perpustakaan, memilih referensi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian, kemudian diberikan sitasi bagaimana isi referensi itu yang terkait dan penting untuk dijadikan rujukan dalam penelitian, ya, maupun penelitian lapangan. Ya. Penelitian lapangan di mana peneliti harus datang, ya, harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan serangkaian pengamatan dan wawancara dengan para responden yang ditetapkan. Ini semua dilakukan secara sistematis. Tidak mungkin dilakukan secara instan. Ya. Untuk penelitian kepustakaan itu kalau dilakukan secara intens 6 bulan itu relatif cukup. Ya. Asal intens, ya. Ya, punya waktu paling tidak sehari 3-4 jam, ya, nyepi di perpustakaan atau di ruang baca atau entah di mana, fokus untuk mempelajari referensi yang diperlukan. Kalau penelitian lapangan mungkin butuh waktu lebih lama lagi, ya, karena harus menyiapkan instrumen berupa kuesioner, kemudian menetapkan populasi, menetapkan teknik samplingnya, ya, membagikan kuesioner, mengolah data, dan menguji data secara statistik, dan seterusnya. Ini mungkin butuh waktu yang relatif lebih lama, dan mahasiswa hukum sejauh yang dapat saya amati selama ini, lebih banyak yang memilih penelitian-penelitian dengan melakukan studi kepustakaan. Ya, yang melakukan studi lapangan juga ada, namun tidak sebanyak yang studi kepustakaan. Dan penelitian menggunakan metode tertentu, ya, tidak sembarangan. Ada metodenya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Tata. Ya. Ya, bagaimana dia melakukan menetapkan rumusan masalah sebagai fokus penelitian, ya. Di mana rumusan masalah itu merupakan breakdown dari judul. Rumusan masalah itulah yang membingkai pembahasan dan analisis dari keseluruhan penelitian. Ya. Ada metodenya. Ya. Dan teori apa yang digunakan, ya, dalam penelitian itu sudah nampak, ya, di dalam desain proposal penelitian dari awal. Ya. Karena teori itu sebagai pisau analisis. Dalam kegiatan ilmiah tidak mungkin kita mengerjakan tanpa bantuan teori. Ya. Teori itu memberikan memberikan pisau, ya, kepada kita untuk bagaimana mengupas, memilah masalah-masalah yang diteliti. Tentu teori yang dipilih harus tepat dengan masalah yang akan diteliti. Ya. Ibarat pisau, ya, pisau untuk motong daging steak tentu berbeda dengan pisau untuk ngupas mangga. Tentu berbeda dengan pisau untuk ngerajang bawang. Ya. Itu masing-masing pisau punya fungsi yang berbeda-beda. Sama halnya dengan teori. Ya. Jadi memilih teori yang tepat dengan permasalahan yang akan diteliti merupakan persoalan yang tersendiri. Tentu teori yang
sudah dipilih oleh peneliti, ini masih harus juga dikomunikasikan, didiskusikan dengan pembimbing, apakah pilihan teori itu sudah tepat ataukah tidak. Ya. Bisa jadi dalam proses pembimbingan itu terjadi perbedaan pendapat antara pembimbing dan mahasiswa, itu bisa terjadi. Dan tentu bagaimana saling meyakinkan, mahasiswa bisa meyakinkan pembimbingnya, memiliki argumentasi dan referensi yang mendukung bahwa apa yang dipilih itu memang tepat. Ya. Dan pembimbing juga sebaliknya tidak perlu terlalu memaksakan kehendak, ya, kepada mahasiswa yang dibimbingnya. Ya. Jadi ada proses interaksi dialogis antara pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing. Dan penelitian tentu bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah dalam objek penelitian. Ya. Peneliti analisis masalah, bukan meneliti untuk meneliti, tetapi terkait ada masalah yang memang layak untuk diteliti. Dan penelitian itu memiliki kegunaan, ya, ada manfaat, ya, baik kegunaan yang bersifat praktis maupun teoritis. Ya. Untuk apa hasil penelitian itu nantinya, baik secara praktis untuk kebutuhan praktis maupun untuk pengembangan dari aspek teori. Nah, melalui kegiatan penelitian itulah maka ilmu pengetahuan dan juga teknologi menjadi berkembang. Ya. Perkembangan peradaban manusia dari dulu sampai sekarang ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan research yang dilakukan oleh para pendahulu, ya, yang mereka secara sungguh-sungguh fokus, tidak kenal lelah, melakukan riset tentang satu hal tertentu, yang kemudian hasil risetnya itu memberikan kontribusi praktis maupun teoritis. Meskipun hasil riset itu masih juga akan diuji di dalam riset-riset selanjutnya. Dari sanalah ilmu itu terus berkembang. Ya. Tanpa riset, ilmu tidak akan berkembang. Ya. Lanjut. Penelitian hukum bermula dari rasa penasaran dan keingintahuan terhadap sesuatu hal, dan yang untuk itu berusaha menemukan jawaban melalui penelitian. Ya. Satu misal, undang-undang tidak pidana korupsi itu sudah jelas ancaman hukumannya. Ya. Tapi mengapa dan sudah banyak pelaku tidak pidana korupsi yang dijatuhi pidana. Ya. Tapi mengapa tidak menyurutkan calon-calon koruptor yang lain untuk melakukan hal yang sama dan terus terulang? Ini tentu situasi demikian menimbulkan pertanyaan, apa sebabnya? Apa sebabnya sudah ada undang-undang tidak pidana korupsi, sudah ada pengadilan tipikor, sudah ada hukuman yang dijatuhkan, ya, tetapi itu tidak memberikan efek jera pada pelaku. Ada apa sebenarnya? Jadi rasa penasaran dan keingintahuan inilah yang bagi mereka yang masuk dalam peminatan hukum pidana tertarik untuk meneliti. Ya, ini satu contoh. Ya, ini satu contoh. Terjadi perbedaan antara Das Sollen dengan Das Sein, dengan apa yang ideal, apa yang seharusnya, ya, dengan apa yang ada di alam kenyataan. Ada gap antara Sollen dan Sein. Nah, gap inilah yang menjadi ruang bagi peneliti untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya. Kenapa idealnya itu Sollen sekaligus menjadi Sein, ya. Apa yang seharusnya terimplementasi dengan apa yang nyatanya. Tapi ini ada gap. Sollen dan Sein-nya ini ada gap, ada jurang, ada diskrepansi. Nah, jurang, gap atau diskrepansi inilah yang merupakan ruang yang menantang untuk dijelajahi oleh peneliti untuk menemukan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya gap antara Sollen dan Sein. Juga antara law in books dengan law in action,
Hukum di dalam buku, hukum di dalam perundang-undangan dengan hukum di dalam prakteknya. Undang-undang mengatakan A, tetapi putusan hakim mengatakan B. Ya. Kenapa? Ya. Tentu ada ruang, walaupun kita tahu hakim itu mempunyai kebebasan, punya diskresi, punya independensi, memutus perkara sesuai fakta persidangan, sesuai bukti persidangan. Tetapi rumusan di dalam perundang-undangan itu sudah jelas menetapkan. Kenapa law in action-nya berbeda jauh. Ini pun menjadi satu merangsang keingintahuan dan berusaha untuk menemukan jawaban atas persoalan itu. Ya. Bagi yang berpandangan normatif legalistik, law in books lah yang primer. Bagi yang berpandangan socio-legal perspektif, law in action lah yang primer. Kita sering menemukan diskursus mengenai hal itu di dalam diskusi tentang teori hukum. Itu tidak perlu dipertentangkan karena titik tolak perspektifnya memang berbeda. Atau terjadi konflik norma vertikal dan horizontal. Ya, ini bagi para mahasiswa yang melakukan kajian perundang-undangan, sering menemukan persoalan ini. Norma vertikal, ya, antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, tidak sinkron. Ya. Antara apa yang diatur dalam undang-undang, tidak diatur demikian di dalam PP-nya. Justru PP-nya mengatur lebih luas dan bertentangan, menyimpang dari undang-undang. Jadi ada konflik norma vertikal, hierarki perundang-undangan. Juga ada konflik norma horizontal antara peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama, undang-undang A dengan undang-undang B. Ya. Ya. Manakah yang primer sita pidana ataukah sita kepelitan? Ya. Ini seringkali muncul dalam praktek. Ya. Yang satu mengatakan ya sita pidana karena itu hukum publik, yang lain mengatakan nggak bisa. Ini sita kepelitan yang sita umum yang harus didahulukan. Masing-masing punya argumen. Ya. Atau terjadi kekosongan hukum atau aturan hukum yang kabur sehingga menimbulkan ragam interpretasi. Dan perbedaan interpretasi itulah yang menyebabkan masalah-masalah yang timbul di dalam praktek. Ini contoh, ya, ini contoh yang bisa menjadi trigger, menjadi pemicu ketika seorang mahasiswa akan melakukan penelitian. Lanjut. Nah, penelitian terdorong oleh rasa keingintahuan. Nah, saya menyatakan bahwa peneliti harus memiliki pengetahuan awal tentang apa yang akan diteliti. Tidak mungkin kita meneliti sesuatu di mana kita dalam keadaan blank, tidak memiliki sedikit pun pengetahuan awal tentang apa yang akan kita teliti. Mungkin kita ingin meneliti tentang tindak pidana korupsi, misalnya. Tentu kita harus juga memahami bagaimana hukum pidana umum, pidana khusus, bagaimana undang-undang tipikor, bagaimana pengadilan tipikor. Setidaknya pengetahuan yang masih bersifat awal itu sudah kita miliki. Jika itu akan menuntun langkah selanjutnya bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Kita yang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang hukum edik, tiba-tiba ingin nulis skripsi hukum edik, tiba-tiba ingin nulis tesis disertasi mengenai hukum edik. Ini akan menyulitkan mahasiswa yang bersangkutan menulis sesuatu yang tidak dipahami sedikit pun dari awal. Jangan karena ingin menulis sesuatu yang menantang, sesuatu yang aktual, tetapi kita sendiri tidak punya pengetahuan dasar mengenai hal itu. Nah, ini akan menyiksa peneliti, ya, karena dia harus bekerja keras, ya, sebelum memulai penelitian. Jadi syarat
dimilikinya pengetahuan awal tentang apa yang diteliti itu sangat membantu menuntun peneliti untuk memasuki langkah-langkah berikutnya. Dari mana pengetahuan awal itu diperoleh? Bisa dari pengalaman pribadi, ya. Seorang pengacara yang intens berpraktek tentu menemukan berbagai persoalan-persoalan hukum terkait dengan apa yang dijalankan dalam profesinya selama ini. Ya, seorang jaksa demikian, seorang penyidik demikian, seorang hakim demikian, seorang notaris demikian. Artinya dari pengalaman pribadinya. Ya. Atau pengetahuan itu diperoleh dengan ketika membaca referensi. Ya. Membaca referensi ini penting karena buku itu memperluas wawasan dan informasi tentang ilmu pengetahuan. Ya. Tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi juga perlu dikonfirmasi dengan referensi yang terkait dengan masalah itu, atau melalui sumber informasi lainnya. Ya. Melihat perdebatan di ILC misalnya, Indonesian Lawyers Club, mengenai sesuatu hal tertentu, perdebatan persoalan hukum tertentu, ya. Maka dari perdebatan itu sebenarnya kalau kita mendengar dan menyimak bisa melahirkan rasa keingintahuan lebih jauh tentang masalah yang diperdebatkan itu untuk diteliti dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Atau ketika menonton jalannya persidangan di pengadilan, ya, melihat bagaimana perdebatan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mengenai sesuatu hal tertentu, ya, itu bisa menumbuhkan keingintahuan lebih jauh, ya, mengenai hal itu dan menetapkan apakah itu layak diteliti ataukah tidak. Sehingga muncul pertanyaan kritis, ya, yang saya rumuskan bagaimana sudah ketahui 5W1H, what, who, when, where, why, and how, ya. Ini masalah tentang apa, tentang siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan itu, ya, di klasifikasi. Ini masalah mengenai apa? Oh, mengenai tindak pidana korupsi siapa, ya, dan kapan terjadinya. Ya, kapan ini tentu kita tahu ini terkait dengan dimensi waktu, terkait dengan berlakunya satu aturan. Where, ini tempat, ini terkait dengan masalah dimensi ruang. Ya. Kalau kaitannya dengan kompetensi ini terkait dengan locus delicti. Kalau when tadi tempus delicti, why ini adalah soal kausalitas, mengapa itu terjadi. Tentu ingin dicari lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya, dan how, ya, bagaimana modus operandinya, dan seterusnya. Ini memunculkan secara tidak langsung muncul pertanyaan 5W1H dari apa yang kita lihat tadi. Ya. Dari sanalah kemudian mendorong keingintahuan lebih jauh. Lanjut. Sebelum ini apa, Mbak? Oh ya, lanjut. Nah, apakah meneliti itu sesuatu yang mengerikan? Ya, kadang-kala mahasiswa itu kalau sudah ngadepi skripsi itu bingung, banyak studi itu terhambat, lulusnya menjadi tertunda-tunda karena tidak dapat menyelesaikan penelitian skripsi tepat waktu. Ya. Bahkan banyak mahasiswa saya yang gagal menyelesaikan disertasinya karena tidak kunjung dapat menyelesaikan penelitiannya, sehingga harus DO. Ya. Kenapa harus terjadi demikian? Ya. Kalau kita pahami secara positif, meneliti itu sebetulnya kegiatan rekreasi intelektual. Ya. Meneliti itu rekreasi intelektual dan sangat menyenangkan. Karena punya kesempatan berharga untuk menjelajahi belantara ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ketika Anda meneliti tentang, misalnya tentang tindak pidana korupsi, ya,
maka Anda punya kesempatan untuk menjelajahi ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah itu. Ya, Anda akan mempelajari bagaimana sejarah pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana lembaga-lembaga yang menanganinya, bagaimana putusan hakimnya, dan seterusnya. Yang itu Anda peroleh dengan meneliti. Yang itu Anda peroleh dengan membaca referensi dan literatur yang ada. Ya. Itu bisa Anda peroleh dengan melakukan library research, penelitian kepustakaan, baca buku-buku karya para sarjana, para ahli, baca putusan-putusan hakim yang berkekuatan tetap mengenai hal itu. Dengan membaca itu semua secara intens, ya, maka sebenarnya adalah sebuah penjelajahan intelektual. Ya. Ini harusnya menyenangkan, karena semakin bertambah pengetahuan dan pemahaman kita terhadap apa yang diteliti, ya, sehingga bisa menemukan sesuatu dari sana, ya, menemukan poin-poin sesuatu, dan bahkan bisa menciptakan sesuatu. Ini kalau di dalam penelitian program doktoral, ya, ini yang capaian yang tertinggi, itu menemukan novelty, melahirkan temuan, ya, kebaruan dari apa yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Ya, tapi tentu untuk skripsi tidak perlu sejauh itu, ya, karena level skripsi itu lebih banyak di level yang bersifat dogmatis, ya, bagaimana menguji, mengelaborasi peraturan perundang-undangan dan seterusnya, atau putusan-putusan hakim. Melalui kegiatan penelitian, maka mahasiswa selaku peneliti maka akan mampu meluaskan wawasan pengetahuannya. Ya. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak putusan-putusan hakim terkait yang dipelajari, wawasannya tentu semakin luas. Ya. Tentu dia semakin terampil, ya, dan pada gilirannya yang tidak kalah pentingnya adalah dia punya kesempatan untuk mencurahkan pandangan kritisnya terhadap masalah yang diteliti. Ya. Dengan membaca itu semua akan muncul pandangan kritisnya, loh kok bisa ya? Padahal teorinya tidak begitu. Padahal aturannya kok begitu. Ya. Nah, pandangan-pandangan kritis inilah yang akan muncul ketika membaca bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian. Tentu membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi dengan membaca itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Ya. Nah, oleh karena itu, mengapa dalam kita membaca itu perlu menyiapkan ballpoint, perlu menyiapkan stabilo untuk menandai urean-urean mana yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Ya. Nah, karena penting di stabilo. Penting lagi stabilo. Karena tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak, semua dianggap penting, semua di stabilo. Jadi warna-warni. Tentu tidak demikian. Ya. Dan sekaligus menawarkan gagasan, ya, ini yang akan muncul di rekomendasi, ya, atau saran di dalam skripsi, tesis, dan disertasi, menawarkan gagasan dan harapannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Peradaban manusia berkembang merupakan hasil penelitian dan juga eksperimen dari para peneliti terdahulu. Ya. Ini disinilah kaitan antara kegiatan penelitian dan kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan. Lanjut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, tadi sudah saya singgung, dimilikinya pengetahuan awal tentang sesuatu yang akan diteliti. Kedua, bagaimana pengalaman dan keahlian calon peneliti. Ya. Nah, pengalaman dan keahlian ini bisa diperoleh melalui learning, melalui pembelajaran, ya, memperoleh pengetahuan dari para dosen di kelas, ya, ketika masih studi di semester sebelumnya,
atau diperoleh dari pengalaman praktek di lapangan. Ya. Pengalaman dan keahlian calon peneliti ini sangat penting untuk memudahkan melakukan penelitian. Ya. Karena itu sering saya meminta mahasiswa saya, program S3 terutama, tulislah penelitian disertasi yang terkait dengan keseharian profesi kalian. Karena apa? Karena keseharian profesi itu kan dijalani terus-menerus berulang-ulang. Ibarat ngaji itu sudah khatam dia tentang masalah itu, ya, sudah khatam. Tinggal bagaimana itu menuangkan sebagai karya ilmiah, menteorikan, dukungan referensi itu persoalan yang dapat disusulkan kemudian. Tapi ketika si peneliti ini menulis apa yang dijalani sehari-hari itu sangat membantu. Bukan menulis sesuatu yang asing dan baru sama sekali. Ya. Tapi sudah ditekuni. Yang ketiga adalah aktualitas topik penelitian. Apakah topik yang akan saya teliti ini aktual enggak? Ataukah topik yang biasa-biasa saja? Ya. Nah, di sini ada pertimbangan subjektif daripada peneliti. Ada peneliti yang pragmatis, sudah ada, nulis skripsi, tesis, disertasi, nggak usah yang sulit-sulit, nggak usah idealis, yang biasa-biasa, atau nanti kalau lulus jadi doktor, jadi master, jadi sarjana, nggak ditanya kok skripsimu tentang apa. Ya. Yang penting cepat selesai. Milih topik yang biasa-biasa saja, yang nggak terlalu sulit. Ya. Kalau perlu cari pembimbing yang sangat sibuk sehingga nggak sempat baca. Kadang-kadang mahasiswa itu strateginya demikian. Tetapi ada sebagian mahasiswa yang ingin meneliti sesuatu agar menjadi milestone dalam perjalanan intelektualnya. Dia menulis sesuatu yang menantang. Tapi tentu dengan resiko, dia harus kerja keras, hunting referensi, dia punya waktu yang ekstra cukup untuk menuliskannya, dan tidak kalah pentingnya terkadang dia harus berdebat habis-habisan dengan pembimbingnya. Ya. Ini kadang-kala ada mahasiswa yang pertimbangannya demikian. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah tujuan dan kegunaan. Kira-kira apa yang akan saya teliti ini nanti tujuannya apa? Dan apakah akan memberikan kegunaan atau kontribusi baik secara akademis ataupun secara praktis. Ini peneliti itu sendiri yang melakukan self dialogue, ya, bertanya pada diri sendiri, kira-kira yang saya teliti ini tujuannya apa dan manfaatnya apa. Ya. Tentu idealnya tujuannya adalah tujuan sangat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktek maupun pengetahuan. Dan yang kelima adalah ketersediaan bahan-bahan penelitian. Ya. Bahan-bahan penelitian di era digital ya 4.0 sangat berlimpah. Ya. Beruntunglah para mahasiswa program S1, S2, S3 di era sekarang. Karena bahan-bahan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi itu sangat berlimpah. Ya. E-books banyak. Kalau menemukan satu istilah tertentu yang sudah dipahami, bisa buka Google, ya, paling tidak itu sebagai entry point untuk memahami sesuatu. Ya. Tapi pendalamannya cari di literatur, di referensi. Beda dengan zaman kami dulu, ya, di akhir tahun 70-an, harus ke perpustakaan sejak buka sampai tutup. Ya, karena tidak mampu beli buku. Jadi ya harus ngendon di perpustakaan dari pagi jam 9 sampai jam 10 malam. Ya, paling istirahat, makan siang, sholat duhur, dan sholat maghrib. Karena nggak bisa beli buku. Referensi yang tersedia hanya di perpustakaan. Sehingga bahan-bahan penelitian sangat berlimpah. Ya. Tinggal bagaimana para peneliti bisa elaborasi, bisa memilah, memilih mana bahan penelitian yang relevan dengan apa yang diteliti. Berikutnya adalah ketepatan memilih metode, ya. Teori dan pendekatan dalam penelitian. Jadi ini tentu akan
ditentukan bersama-sama melalui dialog dengan pembimbing. Ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Ya. Ini faktor yang juga perlu dipertimbangkan bagi peneliti. Ya. Apakah cukup berlimpah waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi? Ya. Apakah tenaganya cukup? Apakah semua bisa dikerjakan sendiri? Atau perlu meng-hire orang lain ya, sebagai pembantu peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan, untuk mensitasi, untuk membagikan kuesioner, untuk mentabulasi, untuk melakukan uji statistik dan sebagainya. Ini hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan, dan biaya. Dan biaya. Kalau library research, penelitian kepustakaan, tentu tidak banyak biaya yang dikeluarkan, ya, kecuali kalau mau membeli, ya, memiliki sendiri buku-buku itu, tentu biaya yang diperlukan tentu banyak. Tapi di banyak kampus yang library-nya sangat lengkap, maka bisa dilakukan dengan membaca literatur di kampus. Ya. Kalau penelitian lapangan tentu ada konsekuensi biaya, karena harus pergi ke daerah di mana dia melakukan penelitian. Ya. Ya. Ada mahasiswa saya program S3 melakukan penelitian tentang adat perkawinan suku Lama Holot, ya, di Nusa Tenggara Timur. Ya, ya tentu dia harus menyediakan waktu dan biaya untuk penerbangan, untuk penginapan, ya, untuk konsumsi dan sebagainya. Ya, tapi ternyata dia concern mengenai hal itu dan siap dengan resiko biaya itu. Ya, tapi di era digital 4.0 ini semua informasi bisa dijelajah, di-download melalui internet. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah intensitas komunikasi peneliti dengan pembimbing. Ya. Seringkali masalah intensitas komunikasi ini menjadi salah satu faktor kendala. Ya. Pembimbingnya sibuk, susah ditemui, ya. Tidak bisa berkomunikasi lewat email, WA, atau telepon, tapi harus didatangi secara langsung. Ini tentu akan sangat menyiksa mahasiswa si peneliti. Kalau terlalu sibuk, sehingga tidak punya cukup waktu untuk memberikan koreksi dan arahan terhadap rancangan penelitian yang sudah dikerjakan. Ya. Kalau tidak mempunyai kapasitas kemampuan menggunakan ICT, ya, informasi dan komunikasi teknologi, ini sangat menyulitkan. Menyerahkan draft skripsi, tesis, disertasi harus diserahkan secara fisik. Ya. Padahal kan cukup lewat email saja. Ya, koreksi juga lewat email. Dan kemajuan teknologi seharusnya memudahkan. Ya. Ya, dan semua harus berubah ke arah sana. Lanjut. Konsultasi dan supervisi dengan pembimbing. Ya. Ini penting, ya, mulai perencanaan penelitian, mulai dari menetapkan judul, ya, maupun melaksanakan penelitian sampai dengan ketika ujian mempertahankan hasil penelitian. Jadi ujian mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi. Tentunya pembimbing yang baik, yang betul-betul intens melakukan pembimbingan, ya, maka si mahasiswa akan dapat mempertahankan dengan baik hasil penelitian itu dalam ujian akhir. Ya. Bukan malah membantai dalam ujian akhir, karena dia bertanggung jawab sejak saat perencanaan, pelaksanaan penelitian, sampai dengan akhir. Ya. Jadi mestinya pembimbing atau promotor kalau S3 itu mendampingi secara intens mahasiswa sampai akhir. Ya. Nah, siapa yang menjadi skrip? Prof Basuki, mohon izin waktunya kurang 5 menit, Prof. Boleh. Ya.
Siapa yang berhak menjadi pembimbing? Tadi saya sampaikan Prof. Tata, ada kualifikasi tertentu yang itu merupakan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini mulai dari menetapkan judul, menguraikan latar belakang, menetapkan rumusan, itu tahapan-tahapan yang harus sekuensial, ya. Di langkah-langkahnya harus berurutan, judul, menguraikan latar belakang, menetapkan rumusan dan seterusnya. Ya. Lanjut. Judul harus bersifat problematis, ya. Jadi tidak sekedar informatif, ya, tidak sekedar deskriptif, tapi bersifat problematis. Orang membaca judul penelitian sudah tergambar masalah apa yang akan diteliti. Ya. Nah, judulnya seperti apa tentu melalui diskusi dengan pembimbing, apakah disetujui, diperbaiki, ataukah ditolak dan harus diganti judul pengganti. Sebaiknya mahasiswa mempunyai plan A, plan B, kalau perlu dengan plan C terhadap judul-judul penelitian. Jangan single plan, hanya satu judul begitu ditolak mutung, udah frustasi, jangan. Ya, sebaiknya punya beberapa alternatif manakala judul itu tidak disetujui oleh pembimbing. Lanjut. Latar belakang ini penting karena latar belakang harus diuraikan untuk memberikan kejelasan mengapa masalah itu layak untuk diteliti. Ya. Jadi latar belakang inilah yang menggambarkan apa yang menjadi alasan akan dilakukannya penelitian. Karenanya harus terdapat korelasi antara judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Lanjut. Ya. Ini menjelaskan mengapa saya tertarik meneliti masalah itu. Apakah cukup layak untuk diteliti? Dan apakah sebelumnya sudah pernah diteliti? Ya, apakah persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya? Saya ingin fokus ke topik ini. Lanjut, yang 12. Saudara, seringkali menjadi soal menyangkut orisinalitas penelitian. Orisinalitas penelitian itu selalu dimaknai kalau judulnya sama dengan penelitian terdahulu, maka tidak boleh memilih topik itu. Saya berpandangan lain. Dalam penelitian sosial, apalagi penelitian hukum, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesamaan judul. Ya. Nggak masalah. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana sifat penelitiannya, bagaimana pendekatan teorinya, bagaimana bahan yang digunakan. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan itu, maka analisisnya dan kesimpulan akhirnya pasti berbeda. Ya. Judul bisa sama. Ya, tidak ada, sulit kita mengatakan bahwa tidak boleh karena judul ini sudah pernah ada sebelumnya. Untuk penelitian disertasi, saya selalu mengatakan pada mahasiswa, cari minimal 5 disertasi terkait dengan topik yang akan Anda teliti ini dari 5 kampus yang berbeda. Ya, mahasiswa harus hunting. Di era sekarang cukup lewat IT, data itu bisa diperoleh. Lanjut. Rumusan ini menjadi fokus penelitian, biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, ada juga yang dalam bentuk pernyataan. Itu monggo, masing-masing kampus, masing-masing pembimbing punya style yang berbeda. Ya. Rumusan itu bisa apa, bagaimana, mengapa. Ya. Apa menyangkut aspek ontologinya, bagaimana epistemologinya, dan mengapa aspek aksiologinya. Selalu kisaran ini, apa, mengapa, bagaimana. Ya. Lanjut. Masih 4 slide lagi ya Mbak ya, ditambah dikit aja. Nah, kalau dalam penelitian normatif pertanyaannya terkait jus constitutum, ya, hukum yang eksistensi hukum yang berlaku saat ini, bagaimana bekerjanya hukum, ini jus operatum, dan bagaimana hukum yang diidealkan, ini jus constituendum. Ini kisaran ini aja penelitian yang bersifat normatif. Lanjut. Sampai slide 17 saja ya. Ini tujuan penelitian, tadi sudah saya singgung, harus punya tujuan dan kegunaan yang jelas, karena tentu mubasir
kalau penelitian ternyata hasilnya tidak memiliki tujuan atau kegunaan tertentu. Ya, harus jelas apa tujuan dan kegunaannya. Lanjut. Nah, metode ini penting untuk sebagai pilihan cara melakukan penelitian, tipe penelitiannya apa, teori yang digunakan apa, bahan-bahan penelitian. Jadi penelitian yang bersifat normatif menggunakan istilah bahan, ya, hukum, legal resources. Ya. Penelitian yang bersifat empiris menggunakan istilah data, datum, maupun pendekatan yang digunakan. Baik, slide terakhir. Nah, pilihan teori. Ya. Pilihan teori ini tadi saya katakan adalah harus tepat. Ya. Kalau makan steak tentu dengan pisau steak dan garpu. Ya. Kalau mau pas mangga tentu dengan pisau yang berbeda. Ya. Kalau ngerajang cabai dan bawang tentu dengan pisau yang berbeda lagi. Jadi teori digunakan untuk kebutuhan yang tepat. Baik, saudara, masih cukup banyak materi, bisa Anda baca sendiri. Silakan di-share, Maria, dan kita lanjutkan sisa waktu untuk kita berdiskusi. Terima kasih, Maria. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Prof. Basuki.